Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah Pak Daud Tony yang melayani di GSCS Surabaya. Pak Daud Tony menyampaikan hal-hal apa yang akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Ingat Sobat Ministry, Corona sudah pernah disampaikan oleh Pak Dr. Tony dan itu terjadi. Malaikat maut di bulan Februari disampaikan oleh Dr. Tony dan juga telah terjadi di mana virus Omicron semakin mengganas di bulan Februari ini. Dan saat ini Pak Dr. Tony menyampaikan apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Mari kita dengarkan agar kita dapat mempersiapkan diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom Pak Daud. Nah, shalom kau. Kita udah lama nggak ngobrol meskipun di acara Zoom karena pelayanan kita sama-sama banyak Pak Daud ya. Pak Daud sehat semua? Sehat semua. Nggak batuk? Aman udah. Nah Pak Daud, sempat viral beberapa saat yang lalu pernyataan Pak Daud tentang Februari. Nah ini benar-benar kejadian Februari, kita disuruh doa. Tapi saya ingat ada satu harapan yang Tuhan berikan lewat perkataan Pak Daud. Yaitu kalau kita berdoa, Tuhan bisa tolong bangsa kita ini. Iya. Gimana tuh Pak Daud? Jadi kejadiannya itu awal Desember. Iya. Waktu itu saya mendapat suatu petunjuk sama Tuhan. Saya doa sungguh-sungguh ya. Doakan untuk Februari. Ada apa Tuhan? Engkau berdoa untuk Februari untuk dibebaskan dari wabah penyakit, sampar perkabungan. Ya. Langsung saya berdoa, sampai kapan ini Tuhan? Engkau doa sampai Februari, sampai bulan Juli dan awal Agustus. Nah, waktu itu saya bertanya, wabah penyakit apa lagi? Karena tahun 2021 kan Corona kan ya. Saya kata wabah penyakit. Nah, wabah penyakit ini kan bisa tentang sakit penyakit perkabungan gitu loh. Nah, saya tidak menyangka itu tiba-tiba Omicron ya. Nah, perlu sudah tahu bahwa manusia itu paling takut itu ada 3. Maka Alkitab berkata jangan takut, karena aku menyertaimu. Nah, nomor 1 adalah penyertaan Tuhan. Nah, pertama itu namanya takut mati, betul? 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 Ya. Nomor 1 itu takut mati. Yang kedua itu takut sakit. Kalau udah ngomong penyakit itu udah pada takut. Apalagi misalnya stroke gitu aja, udah paling takut ya. Iya. Nah, dan yang ketiga setelah takut sakit, takut miskin. Iya. Takut lapar lah. Nah, takut miskin. Nah, 3 ini yang saya perhatikan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan untuk tahun 2022 ini ya Michael ya. Iya. Ini suatu hal yang berat untuk para pengusaha dan orang bisnis. Iya. Nomor 1 Omicron. Betul? Betul? Iya. Kedua, pajak. Tapi ada tax amnesty kata dia Pak ya. Nah, yang dipikirkan kan setelah tax amnesty itu gimana gitu. Kan ada kelanjutannya. Nah, setelah tax amnesty itu gimana gitu loh. Iya. Nah, nomor 1 Omicron, kedua adalah Sakit. Untuk sakit. Oh, pajak. Iya, karena pajak biasa. Nah, dan yang ketiga ada lagi Michael, Iya. inflasi. Nah, dan yang ketiga inflasi ini dan daya beli masyarakat turun. Minyak habis. Saudara coba beli minyak. Udah di mana habis. Ya. Nah, Mahal. sebenarnya kalau diperhatiin ya Michael ya. Jadi tahun ini tuh tahun yang berat. Baik dalam sisi bisnis maupun dalam sisi pekerja. Ya. Karena 3 ini benar-benar berpengaruh gitu. Ya. Makanya dalam hidup ini yang paling kalau kita tidak takut 3 hal ini, Ya. aman dah. Ya. Jadi gimana kalau kita mikirkan pajak,
kita bingung gimana mau kerja. Ya. Kalau kita ngomong Omikron, sekarang hanya ada dua. Takut Omikron atau takut kelaparan. Ya. Kalau Omikron belum tentu mati. Ya. Tapi kalau kelaparan tidak kerja, pasti mati. Betul? Ya. Betul? Ya. Jadi kita diperhadapkan, kamu takut Omikron atau takut mati kelaparan, itu aja. Ya. Nah, seperti gereja ya Michael ya. Ya. Takut kebaktian, gerejanya bubar. Betul? Ya? Ya. Nah, jadi gimana? Ya. Kalau menurut saya, jalanin aja. Ya. Karena apa? Kalau saya konsep, ada Omikron atau enggak Omikron, tetap kerja udah. Ya. Jalanin aja. Seperti sekarang ini, kalau saya tidak berani untuk melangkah, enggak mungkin saya ada di sini. Iya, benar. Nah, kenapa saya berani? Karena kita ini kan mati ada jadwalnya. Ya. Hanya kapan kita mati kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau saya ditanya gimana Pak Daud, ya saya jalanin aja udah. Jadi 3 ini yang akan dihadapi untuk tahun ini. Ya. Nah, tahun 2020 waktu itu kan sempat saya ngomong sama Michael tentang bisnis harus real. Ya. Ini saya memberitahu tentang 5 tahun ke depan Michael. Ya. Waktu itu kan saya ngomong sama Michael bahwa bisnis harus real. Nah waktu itu baru trading, namanya itu trading robot. Ya. Masih ingat Pak Michael? Ya, kita bahas itu November 2021. Lagi terkenal ya. Waktu itu 2020 udah tak singgung itu, harus real. Ya. Dalam bisnis itu harus nyata. Ya. 1 tambah 1 2. Nggak bisa 1 tambah 2 100. Nggak bisa. Ya. Dalam bisnis beda dengan iman. Ya. You iman boleh, aku percaya. Tapi dalam bisnis harus 50-50. Ya. Nggak, harus ada logika. Karena kita masih ngincer tanah kan gitu. Ya. Nah, waktu itu saya ngomong bahwa harus real. Nah, saat 2021 ada trading robot. Yes. Saya ngomong tidak. Kenapa? Yang jalani manusia hidup aja susah apalagi robot. Betul nggak? Karena bisnis seperti ini 5 tahun ke depan akan banyak beredar di masyarakat. Habis nanti adalah trading robot, nanti akan bisnis yang berhubungan digital, Ya. yang menjanjikan keuntungan. Ya. Dalam 5 tahun ini akan banyak beredar. Kenapa? Karena orang ingin cepat kaya. Orang ingin cepat dapat solusi. Tapi itu bukan solusi, justru menghancurkan. Ya. Nah, dan waktu itu juga saya ngomong tentang Bitcoin, Ya. tentang kripto. Ya. Saya ngomong jangan. Kenapa? Tidak ada dasar hukumnya. Ya. Jadi kalau selama 5 tahun ini, bagaimana dalam bisnis, saya beritahu pada umat Tuhan, yaitu supaya bisnis yang nyata aja. Ya. 1 tambah 1 2. Ya. Nah, dan ada yang tanya sama saya, Pak, kalau tanah gimana? Tetap tanah yang paling aman. Ya. Kenapa? Ingat, saudara, tanah tidak mungkin bertambah, tapi jumlah manusia bertambah, jumlah keperluan bertambah. Dan saya memberitahu penting karena nanti 5 tahun ke atas ya Michael ya. Kalau saudara sekarang beli tanah, engkau akan menikmati 5 tahun ke depan itu bukan hanya dirimu, tapi anakmu. Ya. Kenapa? Karena nanti 5 tahun ke depan nilai uang turun semua. Ya. Jadi saya beritahu bagaimana investasi. Nah, investasi saat ini tetap tanah. Ya.